Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita kalkulus 1 pertemuan kelima ya. Pokok bahasan kita pada pertemuan kelima ini adalah turunan inverse fungsi trigonometri ya. Nah, di sini ada rumus sudah saya buatkan bahwa turunan inverse trigonometri itu jadi di sini ARC ya, ARC sin U. Nah, ini bacanya arkes. Jadi turunan dari Y sama dengan arkes sin U itu turunannya adalah Y aksen sama dengan 1 per akar 1 min U kuadrat U aksen atau D dari U ya. Nah, Y sama dengan arkes cos U turunannya atau Y aksen sama dengan min 1 per akar 1 min U kuadrat U aksen atau D dari U. Jadi sin sama cos itu sama bentuknya ya, hanya kalau sin tidak ada minus, kalau cos ada minusnya di atas ya. Nah, kemudian Y sama dengan arkes tangen U turunannya Y aksen sama dengan 1 per 1 plus U kuadrat D dari U atau U aksen ya. Lalu Y sama dengan arkes kotangen U turunannya Y aksen sama dengan min 1 ya per 1 plus U kuadrat U aksen. Ini sama juga tangen dan kotangen, jadi tipenya sama, hanya di kotangennya tidak ada minusnya, kotangennya ada minusnya ya. Kemudian Y sama dengan arkes sekan U turunannya Y aksen sama dengan 1 per U akar U kuadrat min 1 U aksen atau D dari U. Y sama dengan arkes kosekan U Y aksen turunannya adalah Y aksen sama dengan min 1 per U akar U kuadrat min 1 U aksen atau D dari U. Jadi sekan sama kosekan tipenya sama bentuknya ya, hanya sekan tidak ada minus, kosekannya ada minusnya di atasnya. Paham ya untuk rumus ya? Di sini saya kasih contoh soal Y sama dengan arkes sin 2x plus 1. Nah, ini kita misalkan U. Ya, ini kan saya tulis kembali nih ini. Nah, supaya nggak bolak-balik ya. Jadi ini kita misalkan U, jadi U nya 2x plus 1, turunannya atau U aksennya turunan 1 0, turunan X 1 kali 2 2. Maka kita tinggal masukkan saja turunannya itu adalah 1 per akar 1 min U kuadrat nih ya, U kuadrat nih, U nya ini U kuadrat D dari atau U aksen ya, D dari 2x plus 1. D dari 2x plus 1 berapa? 2. Nah, ini hasilnya ya, Y aksen sama dengan 2 per akar 1 min 2x plus 1 kuadrat. Nah, ini hasil akhirnya ya. Contoh kedua, Y sama dengan 2 per 3 arkes tangen. Nah, ini kita misalkan U. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya nanti 1 per ini ya, seperti ini, tangen 1 per 1 plus U kuadrat U aksen ya, 1 per 1 plus U kuadrat U aksen. Karena di soalnya ada 2 per 3, maka keluar lagi 2 per 3 ini muncul ya. Nah, jadi kita misalkan berarti U adalah ini yang atas ini ya, U adalah atas ini. Nah, sekarang kita buka kurungnya ya, jadi 5 per 3 tangen setengah X plus 4 per 3 ya. Nah, ini. Nah, kemudian hasilnya tadi 2 per 3 Y aksen sama dengan 2 per 3 ya, 2 per 3 buka kurung 1 plus U. Nah, U nya kan ini, tulis saja U kuadrat. Nah, ini kuadrat. Lalu D dari atau turunan dari U. Nah, ini nanti kita turunkan ya. Nah, ini saya tulis kembali supaya nggak bolak-balik nih ya, saya tulis ini sama, tulis lagi di sini. Nah, sekarang di sini kan ada setengah X. Nah, kita misalkan P setengah X nya. Jadi kita misalkan lagi rumusnya Y sama dengan tangen P. Turunannya berapa? Ya, turunannya di pertemuan pertama dulu Y sama dengan tangen P itu turunannya sekan kuadrat P aksen atau D dari P ya. Nah, jadi ini tetap ditulis ya. Ini 5 per 3 ditulis. Nah, ini sudah turunannya, ini turunan tangen setengah X, sekan kuadrat setengah X, D dari ya, P aksen D dari setengah X ya, plus turunan dari ini kan D dari 4 per 3 atau turunan dari 4 per 3 kan 0 ya.
Nah, lalu ini jangan lupa diturunkan lagi. Turunan dari setengah X kan setengah, pindahkan ke depan sini ya. Jadi ini ditulis lagi, pindahkan setengah hasilnya, tulis lagi. Nah udah, ini ditulis lagi ke bawah, ini hasilnya ditulis. Nah sekarang 5 kali 2 10 ya, 3 kali 2 6 sekant kuadrat setengah X per ya, ini ditulis lagi. Nah inilah hasil turunannya ya, paham ya. Kemudian contoh soal nomor 3, y sama dengan arkes kosekan. Nah ini kita misalkan U ya, kita rubah. Nah jadi U, maka turunannya kosekan. Nah di sini ada min 1 ya, sesuai rumus yang di depan. Nah kosekan, nah ini ikutin rumus ini aja ya. Nah ini rumusnya. Sekarang kita tugasnya mencari U aksen. U-nya apa? U-nya ini. Nanti tinggal kita masukkan saja U-nya ini ya. Nah, tetapi ini harus kita selesaikan dulu. Ini kan penyebutnya tidak sama. Kita samakan penyebutnya. Semua dibagi dengan X ya. X, nah ini kan sebenarnya 1 ya. Cuman tidak ditulis. Jadi X dibagi 1 kan X dikali X. Jadi X kuadrat ya. Plus X dibagi X 1. 1 kali 1 1. Nah inilah U-nya setelah kita samakan penyebutnya ya, ini U-nya. Kemudian kita pakai mencari U aksennya menggunakan rumus apa? Pembagian. Ingat ya, di pertemuan pertama ada rumus penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah ini kita gunakan rumus pembagian. Misalnya di atas kita misalkan P, di bawahnya kita misalkan Q ya. Nah ini, maka U aksennya nanti, ini kan U P per Q, U aksennya nanti P aksen Q min P Q aksen per Q kuadrat ya. Nah jadi di atasnya tadi ini kita misalkan P, ini kita misalkan Q. Nah jadi P nya ini, P aksennya 2 X ya, turunan 1 0. Q nya sama dengan ini X, berarti turunannya turunan X 1. Nah tinggal kita masukkan rumusnya. Ini ada P, ada P aksen, masukkan ini 2X ya. Kemudian Q-nya adalah X dikurang, ini kurang P nya ini ya, kali Q aksennya 1 per Q kuadrat. Q-nya kan X, berarti per X kuadrat. Udah, ini U aksennya kita sederhanakan atau kita kalikan, buka kurung ya, sehingga setelah disederhanakan hasil U aksennya adalah ini. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus ini ya, min 1 per U-nya tadi ada ya, U-nya kan ini masukkan akar U kuadrat min 1, U aksennya, nah ini tinggal ditulis. Nah inilah hasil akhir daripada soal ini ya, paham ya. Nah ini ada tugas, silakan dikerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.